Tawa mereka menggema, menyebutku wanita dungu yang akan diusir setelah hartaku habis. Mereka tak sadar aku mendengar semuanya di balik pintu. Detik itu juga, kubekukan semua akses keuangan. Perang dimulai. Suamiku, mertuaku, dan wanita itu akan hancur lebur. Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Dan dengar cerita sambil aktivitas apa? Nyapu, ngepel, tiduran, rebahan? Yuk kita simak ceritanya. Langit Jakarta sore itu tampak labu, seolah mengerti suasana hati Kirana yang sedang lelah luar biasa. Wanita berusia 28 tahun itu baru saja mendarat dari penerbangan panjang usai mengurus proyek besar di Singapura. Selama ini, Randy, suaminya, hanya tahu Kirana pergi untuk urusan dinas kantor biasa sebagai staf administrasi. Kirana sengaja menyembunyikan jabatan aslinya sebagai pemilik saham mayoritas di sebuah perusahaan teknologi yang sedang naik daun. Ia ingin Randy mencintainya apa adanya, bukan karena hartanya. Kirana menyeret koper kecilnya melintasi halaman rumah mewah bernuansa Mediterania itu. Rumah yang sertifikatnya atas nama Kirana, namun dibeli dengan dalih hadiah pernikahan, agar ego Randy tidak terluka. Harusnya, Randy menjemputnya di bandara, tapi pria itu beralasan sedang rapat penting dengan investor. Kirana tersenyum kecut. Ia tahu, rapat, Randy seringkali hanya bualan. Saat tangannya hendak memutar gagang pintu kayu jati yang kokoh itu, gerakan Kirana terhenti. Pintu tidak tertutup rapat, menyisakan celah kecil yang membiarkan suara dari ruang keluarga merembes keluar. Terdengar tawa renyah yang asing, disusul suara berat Randy dan tawa melengking Ibu Ratih, ibu mertuanya. Tenang saja, Nak Desi. Sebentar lagi rumah ini jadi milikmu. Suara Ibu Ratih terdengar begitu jelas, setajam sembilu. Jantung Kirana serasa berhenti berdetak. Ia mendekatkan telinganya, menahan napas. Tapi Mas Randy bilang istrinya itu agak perhitungan ya, Bu? Suara wanita lain, yang dipanggil Desi, menyahut dengan nada manja yang dibuat-buat. Ibu Ratih mendengus keras. Perhitungan apanya? Dia itu cuma wanita dungu yang terlalu bucin sama Randy. Asal Randy manis sedikit, dia pasti luluh. Wanita dungu itu akan kita usir, setelah kukuras semua harta miliknya. Dia pikir Randy mencintainya? Randy cuma butuh uang gajinya buat gaya hidup kita. Kirana membeku. Darah di tubuhnya seolah surut seketika, digantikan oleh hawa dingin yang menusuk tulang. Ia menunggu, berharap Randy membela dirinya. Berharap suaminya akan marah karena ibunya menghina istri sendiri. Namun, yang terdengar justru tawa Randy. Tawa yang biasanya Kirana rindukan, kini terdengar seperti suara iblis. Sabar ya, sayang, ujar Randy, dan Kirana tahu kata, sayang, itu bukan untuknya. Kirana itu gampang dibodohi. Kemarin dia baru transfer bonus tahunannya buat modal usaha, aku. Padahal uangnya buat beli tas branded ibu sama buat DP mobil baru kamu. Des. Mas Randy nakal deh. Terus kapan dia ditendang? Tanya Desi sambil terkikik. Sabar, jawab Randy. Tunggu sampai sertifikat rumah ini berhasil aku balik nama. Notaris langgananku butuh waktu sedikit lagi buat memalsukan tanda tangan persetujuan dia. Begitu rumah ini jadi atasku, Kirana bakal kutendang keluar cuma bawa baju di badan. Dunia Kirana runtuh. Tas tangan yang ia genggam nyaris terjatuh kalau saja ia tidak mencengkeramnya kuat-kuat hingga kukunya memutih. Air mata yang hendak jatuh tertahan di pelupuk mata. Rasa sakit itu ada, menghujam dada hingga sesak. Tapi rasa sakit itu dengan cepat bermetamorfosis menjadi amarah yang menyala-nyala. Selama 5 tahun pernikahan, Kirana menutup mata pada kekurangan Randy. Ia menutup telinga pada nyinyiran Ibu Ratih yang selalu merasa kurang. Ia bekerja keras, seringkali hingga larut malam di depan laptop, mengendalikan perusahaannya dari jarak jauh, hanya demi memastikan Randy bisa hidup bak raja. Dan ini balasannya? Dikhianati, direndahkan, dianggap sapi perah. Kirana mundur perlahan, menjauh dari pintu agar bayangannya tidak terlihat. Ia bersandar pada pilar teras,
mengatur napasnya yang memburu. Tangannya yang gemetar merogoh saku, mengeluarkan ponsel pintar keluaran terbaru. Wajahnya yang tadi sendu kini berubah keras dan dingin. Tidak ada lagi Kirana yang lembut dan penurut. Dengan gerakan cepat, jari-jarinya menari di atas layar. Ia membuka aplikasi mobile banking prioritas miliknya. Saldo yang tertera di sana memiliki jumlah digit yang bisa membuat Randy dan Ibu Ratih pingsan jika melihatnya. Pertama, ia membuka menu kartu kredit tambahan. Kartu Black Card yang dipegang Randy untuk keperluan darurat, tapi nyatanya dipakai untuk foya-foya. Klik. Blokir permanen. Kedua, ia masuk ke rekening operasional rumah tangga. Rekening yang selalu ia isi setiap bulan hingga puluhan juta rupiah agar Ibu Ratih bisa belanja dan arisan sosialita. Klik. Bekukan rekening. Ketiga, dan yang paling fatal, ia memindahkan seluruh dana likuid dari rekening bersama, yang 99% isinya adalah uang Kirana, ke rekening deposito pribadi yang tidak bisa diakses siapapun kecuali dirinya. Klik. Transfer berhasil. Notifikasi demi notifikasi muncul di layar ponselnya. Dalam hitungan kurang dari 3 menit, akses keuangan Randy sudah lumpuh total. Pria itu kini miskin, semiskin-miskinnya. Karena Kirana tahu persis saldo di rekening pribadi Randy tidak pernah lebih dari 2 juta rupiah. Kirana menatap layar ponselnya dengan senyum miring yang mengerikan. "Kalian mau main api?" bisiknya lirih pada angin sore yang berhembus. "Aku akan membakar kalian sampai jadi abu." Ia menarik napas panjang, memasang kembali topeng wajah lelah namun manis yang biasa ia tunjukkan. Ia merapikan rambutnya, lalu melangkah kembali ke depan pintu. Kali ini, ia tidak mengendap-endap. "Assalamualaikum," seru Kirana dengan suara lantang seraya membuka pintu lebar-lebar. Suasana di ruang tengah seketika hening. Randy yang sedang merangkul pinggang Desi langsung melompat berdiri. Ibu Ratih yang sedang memegang katalog perhiasan tersedak ludahnya sendiri. Desi, wanita berambut pirang dengan pakaian kurang bahan itu, tampak canggung dan pura-pura sibuk membetulkan letak duduknya. Kirana, kau sudah pulang?" Randy tergagap. Wajahnya pucat pasi. Ia buru-buru merapikan kemejanya. Kirana tersenyum manis. Senyum yang tidak mencapai matanya. Ia melirik Desi sekilas, lalu beralih ke Ibu Ratih. "Iya, Mas. Kerjaan selesai lebih cepat." "Wah, ada tamu ya? Siapa ini?" tanyanya dengan nada polos yang dibuat-buat, seolah ia tidak baru saja mendengar rencana busuk mereka untuk membuangnya ke jalanan. Randy berdeham, mencoba mengembalikan wibawanya. "Oh, ini Desi. Sepupu jauh aku dari luar kota. Dia lagi main ke Jakarta. Mau cari kerja. Kasihan kalau ngekos. Jadi ibu suruh nginep sini sebentar." "Oh, sepupu." Kirana mengangguk-angguk, menatap Desi dari ujung kaki hingga ujung kepala. Tatapan yang membuat Desi merasa telanjang dan terintimidasi, meski Kirana tersenyum. "Salam kenal, Mbak Desi. Semoga betah ya di rumah kami." Kirana sengaja menekan kata "kami." "Iya, Mbak Kirana," jawab Desi pelan, kehilangan taringnya yang tadi tajam saat Kirana belum datang. "Ya sudah, aku ke kamar dulu ya, Mas, Bu. Capek banget. Nanti malam kita makan malam di luar ya? Aku yang traktir. Mumpung ada sepupu baru," ujar Kirana riang. Tanpa menunggu jawaban, Kirana menyeret kopernya menuju kamar utama. Begitu pintu kamar tertutup dan terkunci, senyum di wajahnya lenyap seketika. Tubuhnya merosot di balik pintu. Ia tidak menangis. Air matanya terlalu mahal untuk orang-orang sampah seperti mereka. Ia menatap pantulan dirinya di cermin lemari. "Mulai hari ini," gumam Kirana pada bayangannya sendiri, "kalian akan merasakan neraka dunia." Di dalam kamar yang dingin ber-AC, Kirana duduk di tepi ranjang king size yang spray sutranya baru saja diganti oleh asisten rumah tangga pagi tadi. Ia tidak langsung beristirahat. Pikirannya melayang, ditarik mundur ke masa lalu, mencoba mengurai benang kusut di mana letak kesalahannya hingga ia berakhir dikhianati sedemikian rupa. Dulu, 5 tahun yang lalu, Randy datang padanya sebagai sosok pangeran berkuda putih. Randy tampan,
Tutur katanya manis, dan ia selalu terlihat rapi dengan setelan jas kerjanya. Saat itu, Kirana sudah mulai merintis bisnis startup di bidang logistik, namun ia menyembunyikan skala kesuksesannya. Ia hanya bilang pada Randy bahwa ia bekerja sebagai staf administrasi pembukuan freelance. Randy, di sisi lain, memperkenalkan dirinya sebagai direktur utama sebuah perusahaan konsultan bisnis yang sedang berkembang pesat. Aku sedang membangun imperium, Kirana, ucap Randy kala itu saat melamarnya di sebuah restoran mewah. Kamu tidak perlu bekerja keras. Cukup di rumah, urus anak-anak kita nanti, biar aku yang menaklukkan dunia untukmu. Kata-kata itu begitu membuai. Kirana yang memang merindukan sosok imam yang bertanggung jawab, langsung luluh. Ia menerima pinangan Randy, mengabaikan firasat kecil di hatinya yang merasa ada yang janggal. Kejanggalan itu mulai terkuak satu persatu setelah 6 bulan pernikahan. Setiap pagi Randy pergi dengan jas rapi, pamit ke kantor di kawasan SCBD. Namun, suatu hari, Kirana yang kebetulan ada meeting dengan klien di gedung yang sama dengan alamat kantor Randy, mencoba mampir untuk memberi kejutan makan siang. Betapa terkejutnya Kirana saat resepsionis gedung mengatakan tidak ada perusahaan dengan nama yang disebutkan Randy di sana. Bahkan nama Randy tidak terdaftar sebagai penyewa di lantai manapun. Malamnya, saat Kirana bertanya dengan hati-hati, Randy meledak marah. Kamu tidak percaya sama suami? Kantor kami sedang pindah lokasi karena renovasi. Aku sekarang berkantor di coworking space sementara. Jangan pernah memata-matai aku, Kirana. Itu tidak sopan. Kirana yang takut kehilangan Randy, akhirnya meminta maaf. Ia menelan kebohongan itu bulat-bulat demi kedamaian rumah tangga. Sejak saat itu, ia tak pernah bertanya lagi soal kantor Randy. Namun, kenyataan pahit perlahan terungkap lewat pola keuangan mereka. Randy sering mengeluh proyeknya macet, klien belum bayar, atau dana investor tertahan. Awalnya, Randy meminjam uang tabungan Kirana dengan janji akan diganti 2 kali lipat bulan depan. Ini cuma buat nalangin gaji karyawan. Sayang, kasihan mereka kalau telat gajian, kata Randy dengan wajah memelas. Kirana, yang hatinya selembut kapas, memberikan akses tabungannya. 1 kali, 2 kali, hingga menjadi kebiasaan. Randy tidak pernah mengembalikannya. Sebaliknya, gaya hidup Randy semakin menjadi-jadi. Ia membeli jam tangan mewah, mengganti mobil, dan sering mentraktir teman-temannya. Semua dengan uang Kirana yang ia klaim sebagai hasil proyek Gold. Lalu, masuklah sosok Ibu Ratih dalam drama kehidupan Kirana. Ibu mertuanya itu adalah wanita yang terobsesi dengan status sosial. Sejak awal menikah, Ibu Ratih tidak pernah menyukai Kirana yang tampil sederhana. Istri direktur itu harusnya glamor. Kirana, jangan malu-maluin Randy. Cibir Ibu Ratih setiap kali berkunjung. Lihat tuh, mantu Bu Siska, tasnya Hermes semua. Masa kamu pakai tas lokal? Demi menyenangkan mertua dan menjaga martabat suami, Kirana mulai membelikan barang-barang mewah untuk Ibu Ratih. Awalnya sebagai hadiah ulang tahun, lalu menjadi upeti bulanan. Kirana bekerja semakin keras, mengambil proyek-proyek besar secara diam-diam di malam hari saat Randy sudah tidur mendengkur, hanya untuk menutupi lubang keuangan yang dibuat suami dan mertuanya. Kirana sebenarnya tahu Randy tidak sesukses itu. Ia tahu suaminya mungkin sedang kesulitan. Tapi yang Kirana tidak tahu adalah bahwa Randy sama sekali tidak bekerja. Fakta itu baru ia ketahui secara tidak sengaja sebulan yang lalu, saat ia menemukan tumpukan surat penolakan kerja di laci dashboard mobil Randy yang terkunci. Ternyata, perusahaan Randy sudah bangkrut total 2 tahun sebelum mereka menikah. Selama ini, Randy adalah pengangguran yang hidup dari utang kartu kredit dan sisa warisan ayahnya yang sudah habis, lalu beralih menjadi parasit yang menghisap darah Kirana. Kirana menahan diri untuk tidak melabrak saat itu. Ia masih ingin memberi kesempatan. Mungkin Randy malu. Mungkin Randy sedang berusaha bangkit. Kirana bahkan secara diam-diam mentransfer dana besar ke rekening Randy dengan keterangan dividen investasi dari perusahaan fiktif, agar Randy merasa usahanya membuahkan hasil. Bodohnya Kirana saat itu. Dan kini,
Kehadiran Desi menyempurnakan penderitaannya. Kirana ingat, Desi pernah dibawa Randy ke rumah setahun lalu. Saat itu diperkenalkan sebagai klien potensial. Kirana melayani Desi dengan ramah, memasakkan makanan enak, bahkan memberikan oleh-oleh kain batik mahal. Ternyata, di balik punggungnya, mereka menertawakan kenaifan Kirana. Desi bukan klien. Desi adalah mantan pacar Randy saat kuliah. Wanita yang dulu meninggalkan Randy karena Randy miskin, dan kini kembali karena mengira Randy sudah kaya raya, kekayaan yang sebenarnya milik Kirana. Di dalam kamar itu, Kirana membuka laci meja riasnya. Ia mengambil sebuah map merah yang ia sembunyikan di bagian paling bawah. Di dalamnya terdapat laporan detektif swasta yang ia sewa seminggu lalu, saat kecurigaannya mulai memuncak karena Randy sering pulang pagi dengan bau parfum wanita. Kirana membuka lembar demi lembar laporan itu. Foto-foto Randy dan Desi check-in di hotel murah. Foto Randy sedang berjudi. Dan yang paling menyakitkan, bukti transfer dari rekening Randy ke rekening Desi dengan nominal yang fantastis. Tepat di hari ulang tahun pernikahan Kirana yang kelima. Hari di mana Randy bilang ia tidak punya uang untuk membelikan kado. Ternyata aku bukan berkorban untuk suami yang sedang berjuang, desis Kirana, meremas foto Randy yang sedang tertawa lebar sambil memegang gelas alkohol. Aku berkorban untuk membiayai perselingkuhan dan kemalasan. Air mata yang tadi ditahan akhirnya menetes satu. Hanya satu. Itu adalah air mata terakhir untuk meratapi nasibnya sebagai korban. Setelah ini, tidak ada lagi korban. Kirana berdiri, menghapus jejak air mata itu dengan kasar. Ia berjalan ke arah brankas kecil di sudut lemari pakaian. Ia menekan kode kombinasi. Brankas terbuka. Di sana tersimpan sertifikat rumah asli, BPKB mobil-mobil mewah yang dipakai Randy, dan perhiasan emas batangan miliknya. Semua dokumen asli ini sudah ia amankan. Yang ada di laci kerja Randy, yang sedang berusaha dicuri dan dipalsukan oleh suaminya itu, hanyalah fotokopi berwarna yang sangat mirip aslinya. Kirana sudah selangkah lebih maju. Kalian pikir aku bodoh? Gumam Kirana. Ia mengambil sebuah flash disk hitam dari dalam brankas. Flash disk ini berisi semua bukti kebohongan Randy, rekaman suara hinaan Ibu Ratih, dan bukti perselingkuhan. Ini adalah amunisi perang. Tapi Kirana belum akan meledakkannya sekarang. Ia ingin melihat wajah panik mereka saat menyadari uang mereka hilang. Ia ingin melihat mereka merangkak memohon padanya sebelum ia menendang mereka keluar. Terdengar ketukan di pintu kamar. Sayang, kamu tidur? Suara Randy terdengar dari luar, lembut dan penuh kepalsuan. Ibu tanya, jadi makan malam gak? Desi sudah lapar nih. Kirana menatap pintu dengan tatapan tajam. Ia menarik napas dalam-dalam, mengubah ekspresinya kembali menjadi istri yang patuh. Iya, Mas. Sebentar lagi aku keluar. Jawab Kirana dengan nada riang. Ia membuka pintu, tersenyum lebar pada Randy yang berdiri di sana. Randy tampak tidak sabar. Mungkin membayangkan makan malam mewah yang akan dibayar oleh Kirana. Ayo, Mas. Kasihan, sepupu. Kamu kalau kelaparan, ujar Kirana sambil menggandeng lengan Randy. Malam ini, pertunjukan sesungguhnya baru saja dimulai. Mereka akan makan enak, tapi Kirana akan memastikan makanan itu akan terasa seperti pasir di tenggorokan mereka saat kartu-kartu pembayaran mulai ditolak satu persatu. Sinar matahari pagi yang masuk melalui celah gorden kamar tidur tidak mampu menghangatkan hati Kirana. Kejadian di balik pintu kemarin sore masih terpatri jelas dalam ingatannya. Setiap kata hinaan yang dilontarkan suami dan mertuanya berdengung seperti lebah di telinganya. Namun, pagi ini Kirana memilih untuk tidak langsung meledak. Ia memilih untuk mengingat kembali momen 3 minggu lalu. Momen krusial yang sebenarnya menjadi awal mula mengapa ia bisa bersikap begitu tenang saat mendengar pengkhianatan itu. Ingatannya melayang mundur. 3 minggu yang lalu, Jakarta sedang diguyur hujan deras tanpa henti. Saat itu, Randy sedang pergi keluar kota dengan alasan meninjau lokasi proyek baru di Bandung. Randy melarang keras Kirana untuk ikut dengan alasan medannya berat dan berlumpur. Kirana yang saat itu masih dalam fase istri penurut, hanya mengiyakan dan menyiapkan koper suaminya. Namun, ada satu hal yang mengganjal.
Randy terlihat gelisah luar biasa sebelum berangkat. Ia berkali-kali mengecek ponselnya dan membentak asisten rumah tangga hanya karena masalah sepele seperti kopi yang kurang manis. Kecurigaan Kirana bermula dari sebuah ketidaksengajaan. Sore harinya, saat Kirana sedang membersihkan ruang kerja Randy di lantai 2, ruangan yang biasanya dilarang dimasuki siapapun dengan alasan rahasia perusahaan, ia menyenggol sebuah tumpukan berkas di atas meja. Tumpukan itu jatuh berantakan. Saat memungutinya, mata Kirana tertuju pada sebuah amplop coklat tebal tanpa kop surat resmi. Namun ada stempel merah bertuliskan, "Penting segera," di pojoknya. Penasaran, Kirana membuka amplop itu. Isinya bukan kontrak kerjasama atau dokumen proyek, melainkan surat peringatan keras. Surat itu berasal dari sebuah koperasi simpan pinjam yang namanya tidak pernah Kirana dengar. Sebuah lembaga keuangan non-bank yang beroperasi di pinggiran hukum. Mata Kirana membelalak membaca nominal yang tertera di sana. Randy memiliki utang pokok sebesar 500 juta rupiah, dengan bunga berbunga yang kini membengkak menjadi hampir 1 miliar rupiah. Jatuh tempo pembayaran sudah lewat 2 bulan lalu. Di paragraf terakhir surat itu, terdapat kalimat ancaman yang membuat bulu kuduk Kirana meremang. Jika dalam waktu 7x24 jam tidak ada pelunasan, kami akan melakukan eksekusi aset sesuai jaminan yang Bapak berikan, dan kami tidak bertanggung jawab atas keselamatan fisik Bapak di jalanan. Tangan Kirana gemetar. Jaminan? Aset apa yang dijaminkan Randy? Kirana mengaduk-aduk laci meja Randy yang terkunci. Dengan menggunakan kunci cadangan yang pernah ia temukan terselip di dalam vas bunga, Randy memang ceroboh. Kirana berhasil membuka laci itu. Di sana, di bawah tumpukan majalah otomotif, ia menemukan sebuah map biru. Isi map itu lebih mengejutkan lagi. Itu adalah fotokopi sertifikat rumah mereka. Rumah yang dibeli dengan uang warisan orang tua Kirana dan hasil jerih payahnya sendiri. Rumah yang sertifikat aslinya tersimpan aman di brankas pribadi Kirana. Randy ternyata telah mencoba memalsukan sertifikat itu. Ada beberapa lembar kertas latihan tanda tangan di mana Randy berulang kali mencoba meniru tanda tangan Kirana. Di lembar paling belakang, terdapat surat penolakan dari seorang notaris. Rupanya, Randy mencoba menggadaikan rumah itu ke bank resmi terlebih dahulu, namun ditolak karena notaris curiga dengan tanda tangan Kirana yang terlihat kaku. Gagal di bank, Randy lari ke rentenir ilegal yang tidak terlalu peduli pada keabsahan tanda tangan asalkan ada barang jaminan fisik, atau setidaknya fotokopi yang meyakinkan. Ya Tuhan, Mas! Desis Kirana saat itu, terduduk lemas di kursi kerja suaminya yang berharga puluhan juta, kursi yang juga dibeli pakai kartu kredit Kirana. Randy bukan hanya bangkrut. Randy sedang menggali kuburan massal untuk mereka berdua. Jika rentenir itu datang, mereka tidak akan peduli siapa pemilik asli rumah ini. Mereka akan mengobrak-abrik segalanya. Namun, kejutan hari itu belum berakhir. Kirana yang sudah dikuasai rasa curiga, memutuskan untuk menyelidiki lebih jauh. Ia teringat pada sosok wanita bernama Desi yang beberapa kali disebut Randy sebagai rekan bisnis. Naluri istri bicaranya jarang salah. Kirana menghubungi kenalan lamanya, Pak Burhan, seorang pensiunan polisi yang kini bekerja sebagai detektif swasta. Kirana meminta Pak Burhan menyelidiki latar belakang Desi dan aktivitas Randy yang sebenarnya. 2 hari kemudian, Pak Burhan mengajak Kirana bertemu di sebuah kafe kecil yang sepi pengunjung di daerah Jakarta Selatan. Pria parubaya itu menyerahkan sebuah amplop tebal dengan wajah serius. Ibu Kirana, Anda harus kuat melihat ini, kata Pak Burhan dengan nada prihatin. Kirana membuka amplop itu perlahan. Foto-foto berjatuhan ke atas meja. Foto Randy dan Desi sedang makan malam romantis. Foto mereka masuk ke sebuah motel murah di puncak. Dan foto mereka sedang tertawa lepas di dalam mobil Randy. Hati Kirana nyeri, seperti disayat sembilu. Namun, ia menahan air matanya. Ia fokus pada data tertulis yang diserahkan Pak Burhan. Wanita ini, Desi Ratnasari, bukan pengusaha. Jelas Pak Burhan sambil menunjuk foto Desi. Dia adalah buronan kasus penipuan berkedok arisan online dan investasi emas bodong di Surabaya dan Semarang. Total kerugian korbannya mencapai 3 miliar rupiah. Dia kabur ke Jakarta 6 bulan lalu dan mengubah penampilannya.
Kirana ternganga. Jadi, dia kriminal. Betul, Bu. Dan sepertinya dia mendekati suami ibu karena mengira suami ibu orang kaya raya. Dari penyadapan percakapan telepon yang tim saya lakukan, Desi sering mendesak Pak Randy untuk segera mencairkan dana besar demi modal nikah mereka. Padahal sebenarnya uang itu mau dia pakai untuk membayar utang ke sindikat yang mengejarnya. Desi juga dikejar orang, Bu. Dia butuh tempat sembunyi dan uang tunai cepat. Fakta ini bagaikan petir di siang bolong, namun sekaligus menjadi cahaya terang bagi Kirana. Ini adalah senjata. Senjata yang sangat mematikan. Randy, suaminya yang sombong itu, ternyata sedang terlilit utang rentenir miliaran rupiah dan nyawanya terancam. Desi, pelakor yang belagu itu, ternyata adalah penipu buronan polisi yang juga sedang dikejar korban-korbannya. Mereka berdua adalah dua orang yang tenggelam, saling berpegangan satu sama lain, mengira pasangannya adalah pelampung penyelamat. Randy mengira Desi wanita kaya yang bisa membantunya, dan Desi mengira Randy konglomerat yang bisa melunasi utangnya. Padahal, keduanya sama-sama tong kosong. Dan satu-satunya sumber uang nyata di antara mereka adalah Kirana. Kirana tersenyum dingin di kafe itu, membuat Pak Burhan sedikit gentar melihat ekspresi kliennya. Rasa sakit hati karena diselingkuhi perlahan berubah menjadi rasa jijik dan rencana pembalasan yang sistematis. "Terima kasih, Pak Burhan," ucap Kirana saat itu. "Tolong simpan semua bukti aslinya. Saya akan butuh Bapak nanti saat waktunya tiba. Dan satu lagi, tolong cari tahu kontak para penagih utang yang mengejar Randy, serta ketua kelompok korban penipuan Desi." Pak Burhan mengangguk hormat. "Siap, Bu Kirana. Ibu mau lapor polisi sekarang?" "Jangan," jawab Kirana cepat. "Kalau lapor sekarang, terlalu mudah bagi mereka. Penjara itu terlalu nyaman. Saya ingin mereka merasakan ketakutan yang sesungguhnya dulu. Saya ingin mereka terbang tinggi dengan angan-angan mereka, sebelum saya hempaskan ke tanah." Kembali ke masa kini, Kirana menatap pantulan dirinya di cermin. Ia memegang kembali bukti-bukti itu, salinan surat utang Randy dan profil kriminal Desi, yang kini tersimpan rapi dalam flash disk di tangannya. Inilah senjata yang dimaksud. Randy memiliki fobia miskin dan takut mati di tangan preman. Desi memiliki fobia penjara dan takut diamuk masa korban penipuannya. Dan Kirana memegang kunci untuk melepaskan kedua ketakutan itu secara bersamaan. Kemarin sore, saat mendengar Randy dan ibunya merencanakan pengusiran dirinya, Kirana tahu waktunya sudah tiba. Ia tidak perlu lagi berpura-pura buta. Ia hanya perlu sedikit lagi bersabar, sedikit lagi bermain peran, untuk menggiring domba-domba bodoh itu masuk ke dalam kandang pembantaian. Kirana menyimpan flash disk itu ke dalam saku blazernya. Ia memoles lipstik merah menyala di bibirnya, warna yang melambangkan keberanian dan bahaya. Ia keluar dari kamar tidur. Langkah kakinya mantap menapaki lantai marmer rumahnya. Di luar sana, Randy, Ibu Ratih, dan Desi mungkin sedang menikmati sarapan dengan uang yang mereka pikir masih ada. Kirana akan memastikan sarapan pagi ini menjadi makanan enak terakhir yang bisa mereka nikmati dengan tenang. Kirana menuruni tangga dengan anggun. Aroma parfum mahalnya semerbak memenuhi ruangan. Di ruang makan, pemandangan menjijikan itu kembali tersaji. Desi duduk di kursi yang biasanya diduduki Kirana, di samping Randy, sedangkan Ibu Rati sedang sibuk menyendokkan nasi goreng ke piring Desi seolah wanita itu adalah menantu kesayangannya. "Pagi semuanya," sapa Kirana dengan nada ceria yang sedikit berlebihan. Mereka bertiga tersentak. Desi buru-buru hendak berdiri, tapi Randy menahan tangannya, memberikan kode seolah berkata, "Tenang saja, dia bodoh kok." Kirana." "Pagi," jawab Randy canggung. "Desi lagi bantuin ibu siapin sarapan tadi. Jadi sekalian duduk situ." "Nggak apa-apa, Mas. Santai saja." Kirana duduk di kursi ujung, berhadapan dengan Ibu Ratih. Ia mengambil sepotong roti, mengolesnya dengan selai sambil tersenyum misterius. "Aku punya kabar gembira loh." Mata Ibu Ratih langsung berbinar. Insting matrenya menyala. "Kabar apa? Kamu naik gaji?" Kirana mengangguk antusias.
Lebih dari itu, Bu. Proyek di Singapura kemarin sukses besar. Perusahaan kasih aku bonus yang lumayan fantastis. Cukuplah buat beli 1 unit apartemen tunai. Keheningan melanda meja makan. Sendok di tangan Randy berhenti di udara. Mata Desi membelalak tamak. Kirana bisa melihat jakun Randy bergerak naik turun, menelan ludah. Umpan telah dilempar, dan ikan-ikan lapar ini langsung menyambarnya. Alhamdulillah, seru Ibu Ratih. Lupa bahwa semenit lalu ia memandang Kirana dengan jijik. Wah, menantu ibu memang pintar. Jadi, uangnya sudah masuk rekening. Sudah, Bu. Bohong Kirana. Padahal uang itu sudah aman di deposito yang tidak bisa mereka sentuh. Nah, karena rezeki ini, aku mikir gimana kalau akhir minggu ini kita adakan pesta syukuran? Kecil-kecilan saja, tapi mewah. Kita undang teman-teman dekat Mas Randy, keluarga besar ibu, dan tentu saja, Mbak Desi harus ikut ya. Randy tampak berpikir keras. Di otaknya yang licik, pesta ini adalah kesempatan emas. Ia bisa pamer ke teman-temannya bahwa ia masih kaya, dan ia bisa mengenalkan Desi pelan-pelan ke lingkungannya. Selain itu, jika Kirana sedang senang, akan lebih mudah memintanya menandatangani dokumen pengalihan aset yang sudah disiapkan notaris gadungan Randy. Ide bagus, sayang. Randy setuju dengan semangat. Biar aku yang atur undangannya. Kita panggil catering mahal yang biasa itu. Biar teman-temanku lihat kalau bisnis kita lagi moncer. Boleh banget, sahut Kirana. Mas Randy pesan saja semuanya. Catering, dekorasi, sewa sound system. Nanti tagihannya kasih ke aku pas hari H. Biar aku lunasin cash. Siap. Randy tersenyum lebar, menatap Desi dengan kedipan mata nakal. Desi membalas senyum itu, membayangkan dirinya akan menjadi nyonya rumah sesungguhnya setelah Kirana diusir nanti. Setelah sarapan, Kirana pamit masuk ruang kerjanya dengan alasan mengurus administrasi bonus. Begitu pintu tertutup, wajah cerianya luntur seketika digantikan ekspresi dingin seorang jenderal perang. Ia duduk di depan laptopnya. Jari-jarinya menari lincah di atas keyboard. Langkah pertama, memastikan keuangan Randy benar-benar lumpuh di saat yang tepat. Kirana mengecek status pemblokiran kartu kredit. Statusnya aktif hold. Artinya, kartu itu terlihat aktif di mesin EDC, tapi akan ditolak saat transaksi diproses. Ini akan memberikan efek malu yang maksimal saat Randy mencoba menggeseknya di depan banyak orang. Kirana juga memastikan saldo rekening operasional rumah yang dipegang Randy benar-benar nol. Langkah kedua, mengundang tamu kehormatan. Kirana membuka sebuah berkas digital berisi kontak yang diberikan Pak Burhan. Ia membuat sebuah akun email anonim. Pertama, ia mengirim email ke alamat debt collector yang meneror Randy. Subjek, lokasi target Randy, pesta mewah. Isi, target kalian, Randy, akan mengadakan pesta mewah di alamat Jalan Cendrawasih nomor 10 pada hari Sabtu pukul 19. Dia memegang banyak uang tunai hasil bonus istrinya di sana. Datanglah dan tagih utangnya. Jangan biarkan dia kabur. Kedua, Kirana masuk ke grup Facebook, korban penipuan arisan Desi Ratnasari. Ia membuat postingan dengan akun palsu. Isi, teman-teman, saya menemukan lokasi Desi si penipu. Dia sedang bersembunyi di rumah kekasihnya di Jakarta Selatan. Mereka akan mengadakan pesta hari Sabtu ini. Ini alamat lengkap dan fotonya. Ayo kita grebek ramai-ramai dan minta uang kita kembali. Dia sekarang lagi pura-pura jadi orang kaya. Dalam hitungan menit, postingan itu banjir komentar amarah. Kirana tersenyum puas. Pasukan penyerbunya sudah siap. Langkah ketiga, memanjakan musuh sebelum dibunuh. Sore harinya, Kirana mengajak Ibu Ratih dan Desi ke mall. Ia membiarkan mereka memilih baju untuk pesta nanti. Pilih saja yang paling mahal, Bu, Mbak Desi, kata Kirana. Biar nanti di pesta kelihatan stunning. Ibu Ratih dengan kalap mengambil gaun sutra seharga 5 juta rupiah. Desi memilih gaun merah ketat yang memamerkan lekuk tubuhnya. Saat di kasir, Kirana mengeluarkan uang tunai dari dompetnya.
Sengaja membawa tunai agar mereka tidak melihat kartu ATM-nya yang berbeda. Terima kasih ya, Kirana. Kamu memang menantu yang lumayan. Puji Ibu Ratih dengan nada yang masih menyisakan keangkuhan. Dalam hatinya, Ibu Ratih berpikir, nikmati saja uangmu selagi bisa. Sebentar lagi semua ini jadi milik Desi. Malam harinya, Randy masuk ke kamar dengan membawa sebuah map. Wajahnya dibuat-buat sedih. Sayang, ini ada dokumen dari kantor pajak, kata Randy, menyodorkan kertas-kertas itu. Katanya ada pemutihan aset. Jadi sertifikat rumah harus diperbarui datanya. Kamu tanda tangan di sini ya. Cuma formalitas kok. Kirana mengambil map itu. Ia tahu persis ini bukan dokumen pajak. Ini adalah surat kuasa pemindahan hak milik yang sudah dimodifikasi kalimatnya agar terlihat rumit dan membingungkan. Jika ia tanda tangan, rumah ini sah berpindah tangan ke Randy. Kirana pura-pura membaca dengan kening berkerut. Jantung Randy berdegup kencang. Takut ketahuan. Oh, pajak ya, Mas? Ribet banget bahasanya. Komentar Kirana polos. Iya, biasalah orang pemerintahan. Tanda tangan saja di bawah situ. Biar besok Mas urus sekalian. Desak Randy tidak sabar. Kirana mengambil pena. Ujung pena itu menyentuh kertas. Randy menahan napas. Matanya berbinar licik. Namun, tiba-tiba Kirana menarik tangannya kembali. Aduh, tintanya macet, kata Kirana. Ia mengocok-ngocok pena itu, lalu meletakkannya. Mas, kepalaku pusing banget seharian lihat angka. Besok pagi saja ya aku tanda tangan? Atau pas pesta nanti? Kan sekalian ada notaris teman Mas yang datang katanya. Randy tampak kecewa. Tapi ia tidak berani memaksa karena takut Kirana curiga. Ya sudah, pas pesta saja. Nanti kita tanda tangan di depan notaris biar resmi sekalian. Randy berpikir itu ide bagus juga. Tanda tangan di depan notaris bayarannya akan membuat dokumen itu semakin kuat. Oke, Mas. Sekarang tidur yuk, aku capek. Kirana mematikan lampu, menyembunyikan senyum kemenangannya dalam gelap. Kirana tidak tidur. Ia menatap langit-langit kamar, membayangkan skenario hari Sabtu nanti. Panggung sandiwara sudah disusun rapi. Para aktor antagonis sudah menghafal naskah kebohongan mereka. Para penonton tak diundang. Preman dan korban penipuan, sedang bersiap di jalanan. Dan Kirana, sang sutradara, memegang kendali penuh atas lampu sorot yang akan mengungkap wajah asli mereka. Sabtu nanti, tidak akan ada pesta. Yang ada hanyalah penghakiman. Kirana memejamkan mata, merasakan ketenangan yang aneh sebelum badai besar datang. Nikmati tidur nyenyak kalian yang terakhir. Mas Randy, Ibu, Desi. Bisiknya dalam hati, karena setelah ini, mimpi buruk kalian akan menjadi kenyataan selamanya. Hari Sabtu tiba dengan langit yang cerah, seolah alam semesta sedang mempersiapkan panggung yang sempurna untuk drama yang akan terjadi. Rumah mewah bergaya Mediterania itu telah disulap. Karangan bunga menghiasi pintu masuk, lampu-lampu gantung kristal telah dibersihkan hingga berkilau, dan meja-meja prasmanan dengan taplak kain satin putih telah tertata rapi di halaman belakang yang luas. Aroma daging panggang dan rempah-rempah mahal menguar ke udara, menjanjikan pesta yang megah. Randy berdiri di depan cermin besar di ruang tamu, merapikan dasi sutranya. Ia mengenakan setelan jas termahal yang pernah dibelikan Kirana, merasa dirinya adalah raja dunia hari ini. Di benaknya, pesta ini adalah proklamasi kesuksesannya. Ia membayangkan tatapan kagum teman-teman kuliahnya dulu yang sering meremehkannya, dan tatapan iri tetangga yang melihat kemewahan ini. Mas, aku cantik nggak? Suara manja Desi membuyarkan lamunan Randy. Wanita itu turun dari tangga mengenakan gaun merah menyala yang dipilihnya bersama Kirana kemarin. Gaun itu ketat, memeluk tubuhnya dengan provokatif, sedikit terlalu berlebihan untuk acara syukuran keluarga, namun Desi tidak peduli. Ia ingin semua mata tertuju padanya. Kamu sempurna, Des, puji Randy. Matanya menyapu tubuh Desi dengan lapar. Nanti kamu pura-pura jadi sepupu yang ramah ya. Jangan terlalu nempel dulu sama aku kalau ada keluarga besar. Siap, bos. Desi mengedipkan sebelah matanya.
Tak lama kemudian, Ibu Ratih muncul dengan kebaya modern penuh payet dan kalung berlian yang melingkar di lehernya. Wajah tuanya dipoles make-up tebal untuk menutupi kerutan, membuatnya terlihat seperti nyonya besar yang angkuh. "Mana Kirana? Kok belum turun? Tamu sudah mulai datang tuh." "Dia lagi di dapur, Bu." "Biasa, ngecek makanan," jawab Randy enteng. Satu persatu tamu mulai berdatangan. Teman-teman Randy yang kebanyakan pengusaha muda, atau setidaknya mengaku demikian, kerabat jauh Ibu Ratih yang bermulut pedas, hingga tetangga kompleks yang penasaran. Musik jazz lembut mengalun dari pengeras suara mahal yang disewa Randy. Suasana terasa hangat dan penuh tawa kepalsuan. Randy sibuk menyalami tamu, menebar senyum, dan membual tentang proyek miliaran yang baru saja ia tembus. Desi berbaur dengan luwes, memperkenalkan diri sebagai sepupu sukses dari Surabaya yang sedang berinvestasi di Jakarta. Sementara Ibu Ratih sibuk memamerkan perhiasannya pada ibu-ibu arisan yang ia undang khusus untuk membuat mereka iri. Namun, Kirana belum menampakkan batang hidungnya. Kekacauan pertama dimulai ketika manajer catering, seorang pria parubaya bernama Pak Asep, mendekati Randy dengan wajah tidak enak. "Maaf, Pak Randy, bisa bicara sebentar?" bisik Pak Asep. Randy permisi pada teman bicaranya dan menepi. "Ada apa, Pak? Makanannya kurang?" "Bukan, Pak. Soal pelunasan. Sesuai perjanjian, sisa pembayaran 70% harus lunas sebelum makanan utama dibuka. Tadi saya coba gesek kartu yang Bapak kasih kemarin untuk deposit, tapi ditolak mesin. Declined, Pak." Randy mengerutkan kening. "Ah, masa? Mungkin sinyalnya jelek. Coba lagi sekarang." Randy mengeluarkan dompetnya, mengambil kartu kredit Black Card, kartu tambahan dari rekening Kirana yang selama ini ia banggakan. Dengan gaya sok kuasa, ia menyerahkannya pada Pak Asep yang membawa mesin EDC portable. Pak Asep menggesek kartu itu. Menunggu beberapa detik. "Beb, transaction declined. Kontak bank." Wajah Randy mulai memerah. "Coba yang ini." Ia mengeluarkan kartu kedua, kartu debit platinum. Pak Asep mencoba lagi. Beb, insufficient funds." Keringat dingin mulai menetes di pelipis Randy. Teman-temannya mulai melirik ke arah mereka. Suasana canggung mulai tercipta. "Kok bisa sih? Saldo saya miliaran kok." Randy mulai panik. Suaranya sedikit meninggi. "Mesin Bapak yang rusak ini." "Mesin saya baru, Pak, dan sinyal penuh 4G. Jawab Pak Asep tegas, mulai curiga. "Kalau tidak ada pembayaran sekarang, maaf Pak, tim saya tidak bisa mengeluarkan main course. Kami akan tarik mundur." Di saat genting itulah Kirana muncul. Ia mengenakan gaun sederhana berwarna krem, namun aura keanggunannya jauh melampaui Desi yang menor. Kirana berjalan santai sambil memegang gelas jus jeruk. "Ada apa ini, Mas? Kok ribut-ribut?" tanya Kirana dengan nada polos yang sempurna. Randy langsung menyambar lengan Kirana, menariknya mendekat. "Kartu aku error semua. Yang, kamu bawa cash atau kartu kamu nggak? Bayarin dulu si Asep ini. Malu dilihat orang." Kirana membelalakan matanya, pura-pura kaget. "Loh, bukannya Mas Randy bilang mau traktir? Kan Mas CEO sukses? Kartuku kan cuma kartu istri biasa. Limitnya kecil, Mas. Lagian dompetku tertinggal di kamar atas." "Kirana, jangan bercanda. Ini darurat," desis Randy. Matanya melotot. "Transfer sekarang pakai m-banking." "Yah, Mas, token aku habis baterainya," jawab Kirana santai, lalu beralih menatap Pak Asep. "Pak Asep, tunggu sebentar ya. Suami saya ini uangnya banyak. Cuma mungkin lagi limit harian. Sabar ya." Randy terjebak. Ia tidak bisa memaksa Kirana di depan umum tanpa terlihat kasar. Akhirnya, ia harus merelakan jam tangan Rolex, yang sebenarnya KW Super, tapi ia klaim asli, sebagai jaminan sementara kepada Pak Asep agar makanan tetap keluar. Hati Randy panas. Harga dirinya mulai tergores. Belum sempat Randy bernapas lega, kekacauan kedua terjadi.
Kirana berjalan menuju kerumunan di mana Desi sedang tertawa lepas bersama teman-teman Randy. Desi sedang memegang gelas wine, bergaya bak sosialita kelas atas. Wah, Mbak Desi, gaunnya bagus sekali. Sapa Kirana ramah. Oh, iya dong, Mbak. Ini sutra impor. Jawab Desi sombong. Oh ya. Kirana tersenyum miring. Saat ia berpura-pura hendak bersulang dengan gelas jus jeruknya, kakinya tersandung kaki meja. Biur. Jus jeruk berwarna kuning pekat itu tumpah membasahi bagian depan gaun merah Desi. Warna oranye bercampur merah menciptakan noda yang sangat mencolok dan memalukan tepat di bagian dada dan perut. Ah! Desi menjerit histeris. Baju mahalku. Ya ampun. Maaf, Mbak Desi. Seru Kirana, buru pura panik. Ia mengambil tisu dan menggosok noda itu dengan kasar, membuat nodanya justru semakin menyebar. Aduh, bahannya kok aneh ya? Kalau sutra asli biasanya nggak langsung menyerap begini. Ini kayak polyester Tanah Abang ya. Suara Kirana cukup keras hingga beberapa tamu wanita menoleh dan berbisik-bisik. Wajah Desi merah pada menahan malu. Tamu-tamu mulai menyadari bahwa sepupu kaya itu mengenakan barang yang kualitasnya dipertanyakan. Desi pun lari ke toilet dengan mata berkaca-kaca, meninggalkan Randy yang semakin stres. Serangan belum selesai. Kini giliran Ibu Ratih. Ibu mertuanya sedang duduk dikelilingi teman-teman arisannya, memamerkan kalung berlian yang ia pakai. Ini hadiah dari Randy. Loh, katanya beli di Paris waktu bisnis trip. Ujar Ibu Ratih bangga. Kirana mendekat. Lalu dengan suara yang cukup lantang berkata, Loh, Ibu, itu kan kalung warisan nenek saya yang hilang dari laci minggu lalu? Kok bisa ada di leher Ibu? Keheningan melanda meja itu. Teman-teman Ibu Ratih saling pandang dengan tatapan menyelidik. Wajah Ibu Ratih pucat pasi. Mulutnya menganga seperti ikan koi kekurangan oksigen. Enggak, ini mirip aja. Kirana, kamu salah lihat. Gagap Ibu Ratih. Masa sih, Bu? Coba saya lihat kuncinya. Kalau punya nenek saya, ada inisial K kecil di belakang liontinnya. Kirana mendesak maju, membuat Ibu Ratih refleks menutupi kalungnya dengan tangan. Gerakan defensif itu justru mengonfirmasi kecurigaan semua orang. Ah, Ibu bercanda aja. Kirana tertawa kecil, tapi matanya dingin. Tapi kalau benar itu punya saya, tolong dikembalikan nanti malam ya, Bu. Soalnya itu mau saya kasih ke panti asuhan. Buat amal. Ibu Ratih mati kutu. Ia dipermalukan sebagai pencuri di depan teman-teman sosialitanya. Pesta yang seharusnya menjadi ajang pamer, kini berubah menjadi neraka psikologis. Tamu-tamu mulai merasa tidak nyaman. Bisik-bisik tetangga mulai terdengar. Katanya kaya, kok bayar catering susah? Itu mertuanya nyolong kalung mantu. Sepupunya kok norak banget. Randy yang mendengar kasakusuk itu merasa kepalanya mau pecah. Ia menatap Kirana yang berdiri tenang di tengah ruangan. Tersenyum manis pada tamu seolah tidak terjadi apa-apa. Randy sadar, ini bukan kebetulan. Istrinya sedang bermain api. Amarah Randy memuncak. Persetan dengan pesta. Persetan dengan tamu. Ia butuh kontrol kembali. Dengan langkah lebar dan wajah merah padam, Randy menghampiri Kirana, mencengkeram pergelangan tangannya dengan kasar. Ikut aku ke ruang tengah sekarang, desis Randy. Kita perlu bicara. Kirana tidak melawan. Ia justru membiarkan dirinya diseret. Dalam hati ia bersorak. Bagus, Mas. Bawalah aku ke panggung utama. Biar semua orang melihat siapa kamu sebenarnya. Randy menyeret Kirana ke ruang tengah yang terhubung langsung dengan taman belakang lewat pintu kaca besar yang terbuka. Di sana terdapat layar proyektor besar yang sedianya akan digunakan Randy untuk memutar video profil perusahaan fiktifnya demi meyakinkan tamu. Desi yang sudah membersihkan bajunya, meski nodanya masih terlihat, dan Ibu Ratih yang masih syok, segera menyusul mereka. Para tamu yang menyadari adanya keributan, perlahan berkumpul di sekitar ruang tengah. Musik jazz berhenti. Suasana berubah tegang. Kamu sengaja ya, Kirana? Bentak Randy.
Tidak peduli lagi ada banyak orang yang menonton. Kamu mau mempermalukan suami sendiri? Berikan HP kamu. Aku butuh akses rekening sekarang juga buat bayar ini semua. Ibu Ratih ikut memanaskan suasana. Dasar istri durhaka. Suami lagi syukuran malah bikin ulah. Kasih HTMMU ke Randy. Desi berdiri di belakang Randy, menatap Kirana dengan tatapan benci. Mbak Kirana keterlaluan banget sih. Kirana melepaskan cengkeraman tangan Randy dengan sentakan kuat. Ia merapikan gaunnya, lalu menatap mereka bertiga satu persatu. Tatapannya bukan lagi tatapan istri penurut, melainkan tatapan predator yang menatap mangsanya. Kalian mau akses rekening? Tanya Kirana tenang. Suaranya menggema di ruangan yang hening itu. Kalian mau tahu di mana uangnya? Jangan banyak tanya. Cepat buka. Teriak Randy. Baik. Jawab Kirana. Kalau itu mau kalian. Mas Randy, tolong sambungkan laptop itu ke proyektor. Aku simpan data rekeningnya di sana. Randy yang mengira Kirana akhirnya menyerah. Dengan kasar menyambungkan kabel HDMI ke laptop Kirana yang ada di meja dekat proyektor. Nah, gitu dong. Jangan bikin susah. Layar putih besar di belakang mereka menyala. Randy mengharapkan tampilan mobile banking, tapi yang muncul adalah sebuah slide presentasi dengan latar belakang hitam dan tulisan merah besar. Laporan keuangan keluarga Randy Kirana. Apa ini? Randy bingung. Sebelum ia sempat mencabut kabel, Kirana menekan tombol space di keyboard. Slide pertama muncul. Itu adalah grafik batang yang sangat jelas. Batang biru menjulang tinggi berlabel, pemasukan Kirana. Sedangkan batang merah di sebelahnya nyaris tak terlihat berlabel, pemasukan Randy. Di bawahnya, terlampir bukti mutasi rekening selama 5 tahun terakhir. Hadirin sekalian, Kirana berbicara lantang kepada para tamu yang kini menonton dengan mulut ternganga. Suami saya, Randy, mengaku sebagai CEO perusahaan sukses. Tapi faktanya, selama 5 tahun pernikahan, 99% biaya hidup, renovasi rumah ini, belanja Ibu Ratih, dan gaya hidup mewah Randy, berasal dari keringat saya. Matikan. Matikan itu. Randy panik, berusaha meraih laptop. Tapi Kirana dengan sigap menggeser tubuhnya dan menatap Randy dengan tatapan yang membuat nyali pria itu ciut. Jangan sentuh aku, atau aku teriak KDRT dan polisi di depan sana akan masuk. Ancam Kirana dingin. Kirana menekan tombol lagi. Slide kedua. Judulnya, Kegiatan Kantor Sang CEO. Foto-foto bermunculan. Foto Randy sedang berjudi di sebuah ruko kumuh. Foto Randy tidur di coworking space. Dan puncaknya, surat keterangan dari Kemenkumham yang menyatakan PT milik Randy sudah dibubarkan karena pilot 2 tahun lalu. Terdengar seruan kaget dari teman-teman Randy. Bro, lo bilang perusahaan lo lagi IPO? Ternyata bangkrut. Seru salah satu teman Randy. Randy mundur selangkah. Wajahnya pucat seperti mayat. Itu fitnah. Itu editan. Editan. Kirana tersenyum sinis. Mari kita lihat editan berikutnya. Slide ketiga. Judulnya, Perjalanan Dinas atau Perzinahan? Foto-foto high definition Randy dan Desi terpampang jelas. Mereka berpelukan di lobi hotel, makan suap-suapan, dan check-in di resepsionis. Tanggal yang tertera di foto cocok dengan tanggal saat Randy pamit, dinas luar kota. Desi menjerit, menutup wajahnya. Ibu Ratih terduduk lemas di sofa, seolah kakinya tak bertulang. Wanita ini, tunjuk Kirana pada Desi, bukan sepupu. Dia adalah selingkuhan suamiku yang dibiayai pakai uangku. Uang yang seharusnya untuk masa depan anak-anak kami nanti, dipakai Randy untuk membelikan tas KW buat pelakor ini. Cukup, Kirana, cukup. Randy berteriak frustrasi. Air mata kemarahan dan ketakutan mulai menggenang. Kita bicarakan ini di kamar. Tidak ada lagi kamar untukmu di rumah ini, Mas. Potong Kirana tajam. Ia menekan tombol terakhir. Slide keempat. Ini adalah bom nuklirnya. Di sisi kiri, terpampang surat utang Randy kepada rentenir sebesar 1 miliar rupiah dengan jaminan fotokopi sertifikat rumah.
Di sisi kanan, terpampang poster daftar pencarian orang, DPO, dari kepolisian dengan wajah Desi Ratnasari, kasus penipuan arisan bodong. Kalian lihat? Suara Kirana bergetar menahan amarah yang akhirnya tumpah. Suamiku bangkrut dan terlilit utang rentenir. Selingkuhannya adalah buronan polisi. Dan mertuaku. Kirana menunjuk Ibu Ratih. Adalah penadah barang-barang yang dibeli dari uang hasil menipu istri sendiri. Kirana melangkah maju mendekati Randy yang kini terpojok di dinding. Tadi pagi kamu minta aku tanda tangan dokumen pajak kan, Mas? Itu bukan pajak. Itu surat pengalihan aset. Kamu mau merampok aku, kan? Randy gemetar hebat. Rahasianya telanjang di depan semua orang. Dengar baik-baik, ucap Kirana. Suaranya rendah namun terdengar ke seluruh ruangan. Rumah ini atas namaku. Mobil di depan atas namaku. Tabungan, deposito, saham. Semuanya sudah aku amankan dan aku bekukan aksesmu. Kartu kreditmu sudah mati. Rekeningmu kosong. Kirana menatap mata Randy dalam-dalam. Kalian mau menguras hartaku? Harta yang mana? Mulai detik ini, kalian miskin. Kamu tidak punya apa-apa lagi selain baju yang menempel di badanmu itu. Mas. Suasana hening mencekam. Hanya terdengar isak tangis ketakutan Ibu Ratih. Namun, keheningan itu pecah seketika ketika terdengar suara deru motor-motor besar berhenti di depan rumah. Disusul suara teriakan massa yang marah. Desi penipu. Keluar lo. Randy bayar utang. Kami tahu lo di dalam. Wajah Randy dan Desi berubah dari pucat menjadi abu-abu. Mereka mengenali suara-suara itu. Itu bukan tamu undangan. Itu adalah masa lalu mereka yang datang menagih. Kirana menutup laptopnya dengan bunyi klik yang memuaskan. Ia menoleh ke arah pintu depan. Nah, Mas Randy, Mbak Desi, tamu VIP kalian sudah datang. Silakan dilayani. Aku mau istirahat. Kirana berjalan menaiki tangga dengan kepala tegak, meninggalkan kekacauan, teriakan, dan kehancuran total di lantai bawah. Ia tidak perlu melihat untuk tahu apa yang terjadi selanjutnya. Ia sudah menang. Gedoran di pintu utama terdengar semakin brutal. Seolah kayu jati tebal itu akan retak seketika. Suara teriakan dari luar bukan lagi sekadar gumaman, melainkan auman kemarahan yang nyata. Di dalam ruang tengah yang masih menyisakan hawa dingin akibat presentasi Kirana, kepanikan mulai menjalar seperti virus. Tamu-tamu undangan yang awalnya terpukau dengan drama keluarga itu kini mulai ketakutan. Mereka bergeser menjauh dari Randy, Desi, dan Ibu Ratih, menciptakan lingkaran isolasi di sekitar 3 pesakitan itu. Siapa itu? Mas? Siapa orang-orang di luar itu? Jerit Ibu Ratih histeris. Tangannya gemetar hebat hingga menjatuhkan gelas kristal di meja. Pecahannya berserakan. Seirama dengan hancurnya martabat keluarga itu. Randy tidak menjawab. Wajahnya bukan lagi pucat, melainkan abu-abu seperti orang yang kehilangan nyawa. Ia tahu persis siapa yang datang. Ia mengenali suara bariton yang meneriakkan namanya dengan penuh ancaman. Itu suara Bang Togar, kepala penagih utang dari koperasi ilegal tempatnya meminjam uang. Buka pintunya, atau kami bakar rumah ini. Teriak suara dari luar. Sebelum Randy sempat berpikir untuk kabur lewat pintu belakang, pintu utama sudah didobrak paksa. Engselnya menjerit, kalah melawan kekuatan belasan orang yang merangsek masuk. Pemandangan yang terjadi selanjutnya adalah definisi kekacauan murni. Gerombolan pertama yang masuk adalah pria-pria bertubuh kekar dengan wajah garang. Mereka mengenakan jaket kulit dan tatapan mata yang siap membunuh. Di belakang mereka, menyusul sekelompok ibu-ibu dengan wajah merah padam karena amarah, beberapa membawa tas-tas yang siap dipukulkan. Itu dia. Itu Desi. Teriak salah satu ibu berkerudung merah sambil menunjuk Desi yang meringkuk di balik punggung Randy. Penipu uang arisan kita. Dan itu Randy, tunjuk Bang Togar, pria besar dengan bekas luka di pipi. Anak manis yang lari dari utang 1 miliar. Ruang tamu mewah itu seketika berubah menjadi arena penghakiman. Para tamu undangan Kirana, teman-teman Randy yang sok kaya dan sosialita teman Ibu Ratih, mundur teratur,
merapat ke dinding, tidak ingin terlibat dalam urusan berdarah ini. Mereka menjadi saksi bisu bagaimana karma bekerja dengan kecepatan penuh. Bang Togar melangkah lebar mendekati Randy, mencengkeram kerah jas mahal suaminya itu dan mengangkatnya seolah Randy adalah boneka kapas. "Ampun, Bang! Ampun!" Randy memohon. Kakinya menendang-nendang udara. Wibawanya sebagai CEO lenyap tak berbekas, berganti menjadi tikus got yang terpojok. "Saya bayar. Saya pasti bayar." "Bayar pakai apa?" bentak Bang Togar. Ludahnya muncrat ke wajah Randy. "Kantor lu fiktif. Rumah ini ternyata bukan atas nama lu. Lu mau bayar pakai ginjal." Randy, dalam kepanikan yang memuncak, menunjuk ke arah tangga. Di sana, Kirana berdiri tenang, menatap kerusuhan di bawahnya dengan ekspresi datar seperti patung pualam. Istri saya kaya raya, Bang!" teriak Randy putus asa, menjual istrinya demi keselamatan diri sendiri. Dia punya deposito miliaran. Tagih ke dia. Dia pasti bayar. Semua mata tertuju pada Kirana. Bang Togar menoleh, menatap wanita anggun di atas tangga itu. Ibu Ratih pun ikut berteriak dari lantai bawah, bersimpuh sambil menangis. "Kirana, tolong kami, Nak, bayarkan utang suamimu. Jangan biarkan ibu mati di sini. Kamu kan menantu berbakti." Kirana menuruni 2 anak tangga perlahan. Langkahnya anggun namun mematikan. Ia tidak terlihat takut sedikit pun. Ia menatap Bang Togar, lalu beralih ke Randy yang menatapnya dengan penuh harapan menjijikan dari seorang pengecut. "Maaf, Pak." Suara Kirana terdengar jernih di tengah keributan itu. "Saya memang punya uang. Tapi saya tidak punya kewajiban membayar utang pribadi yang dibuat tanpa sepengetahuan saya, apalagi utang yang dipakai untuk membiayai wanita lain." Kirana menatap mata Randy tajam. "Kamu bilang saya wanita dungu, kan, Mas? Wanita dungu tidak akan membayar utang pintar suaminya." "Kirana!" Randy meraung, menyadari bahwa tameng terakhirnya baru saja membuangnya. "Bawa saja dia, Pak," lanjut Kirana dingin pada Bang Togar. "Urusan utang piutang dia, silakan selesaikan di luar rumah saya. Jangan kotori lantai marmer ini dengan darah penipu." Mendengar izin dari pemilik rumah, Bang Togar menyeringai. Ia menyeret Randy keluar rumah tanpa ampun. Randy meronta, menangis, memanggil-manggil nama ibunya, tapi tidak ada yang peduli. Sementara itu, nasib Desi tidak kalah tragis. Kelompok ibu-ibu korban arisan bodong sudah mengepungnya. Desi yang tadi bergaya bak ratu pesta kini terpojok di sudut ruangan. Gaun merahnya yang terkena noda jus kini semakin rusak ditarik-tarik. "Balikin duit gue 50 juta. Dasar pelakor. Penipu. Muka tembok." Plah. Sebuah tamparan mendarat di pipi mulus Desi. Jambakan rambut menyusul. Desi menjerit-jerit minta tolong. Matanya mencari Randy. Tapi, pangerannya sendiri sedang diseret keluar seperti sampah. "Mbak Kirana, tolong saya." Desi akhirnya memohon pada musuhnya. "Saya cuma disuruh Randy. Saya hamil anak Randy." Pengakuan itu membuat suasana hening sejenak. Ibu Ratih yang sedang menangis di sofa tersentak kaget. "Randy punya anak dari wanita ini?" Kirana tertawa kecil. Tawa yang kering dan tanpa emosi. "Oh, hamil? Baguslah. Semoga anaknya nanti tidak mewarisi sifat ibunya yang penipu dan ayahnya yang benalu. Tapi maaf, Mbak Desi, itu bukan urusan saya lagi. Itu urusan polisi." Tepat saat Kirana mengatakan itu, sirine mobil polisi terdengar meraung-raung mendekat, memecah malam. Kirana memang sudah merencanakan ini dengan presisi militer. Ia membiarkan masa datang lebih dulu untuk memberikan hukuman sosial. Baru kemudian polisi datang untuk memberikan hukuman hukum. 2 orang petugas berseragam masuk, membelah kerumunan ibu-ibu yang sedang meluapkan amarah. "Saudari Desi Ratnasari," tanya polisi itu tegas. "Anda kami tangkap atas dugaan penipuan dan penggelapan dana berencana. Ikut kami ke kantor polisi." Polisi memborgol tangan Desi. Wanita itu menangis histeris,
Make-up-nya luntur bercampur air mata dan ingus, membuatnya terlihat mengerikan. Saat digiring keluar melewati Kirana, Desi menunduk, tidak berani menatap mata wanita yang pernah ia remehkan. Kini tinggal Ibu Ratih. Wanita tua itu duduk sendirian di sofa, dikelilingi oleh tatapan mencemooh dari teman-teman sosialitanya sendiri. Teman-teman arisannya berbisik-bisik. Tuh kan, apa gue bilang, gayanya doang selangit, ternyata anaknya penipu. Dan, malu banget ya, udah tua masih maling kalung mantu. Ibu Ratih merangkak mendekati kaki tangga tempat Kirana berdiri. Ia memeluk kaki Kirana. Air matanya membasahi sepatu hak tinggi menantunya. Kirana, maafkan ibu. Nak, ibu hilaf. Ibu cuma ikut-ikutan Randy. Ratap Ibu Ratih. Jangan usir ibu. Ibu sudah tua. Mau tinggal di mana kalau bukan di sini? Kirana menatap puncak kepala mertuanya. Dulu, ia sangat menghormati wanita ini. Ia rela dihina, rela disuruh-suruh, demi mendapatkan kasih sayang seorang ibu. Tapi yang ia dapatkan hanyalah racun. Kirana membungkuk sedikit, melepaskan tangan Ibu Ratih dari kakinya dengan gerakan tegas namun tidak kasar. Ibu ingat kata-kata ibu kemarin sore? Tanya Kirana pelan. Ibu bilang, wanita dungu itu akan kita usir setelah hartanya habis. Nah, Bu, sekarang harta ibu dan Randy yang habis. Jadi sesuai rencana ibu sendiri, saatnya ibu yang pergi. Kirana, tega kamu sama orang tua? Saya tidak tega, Bu. Saya hanya adil. Potong Kirana. Ia memberi isyarat pada satpam kompleks yang baru datang tergopoh-gopoh. Pak Satpam, tolong antarkan ibu ini keluar dari gerbang kompleks. Pastikan dia tidak membawa barang apapun dari rumah ini selain pakaian yang melekat di badannya. Semua perhiasan yang dia pakai, termasuk kalung itu, adalah milik saya. Sita semuanya. Ibu Ratih menjerit saat satpam dan beberapa asisten rumah tangga mulai melucuti perhiasannya. Kalung, gelang, cincin, semua ditarik kembali. Ia diseret keluar dari istana yang selama ini ia banggakan, dilempar ke jalanan aspal yang dingin, menyusul anaknya yang entah sudah dibawa kemana oleh penagih utang. Kirana berdiri di ambang pintu utama. Ia melihat punggung-punggung orang yang pernah menyakitinya menjauh, hilang di telan gelap malam. Tamu-tamu undangan satu persatu pamit dengan wajah canggung, meminta maaf dan buru-buru pergi, tidak ingin berlama-lama di rumah yang auranya kini begitu mendominasi. Ketika orang terakhir pergi, Kirana menutup pintu ganda yang besar itu. Blam! Suara pintu tertutup itu adalah suara terindah yang pernah ia dengar. Di balik pintu itu, keheningan akhirnya datang. Bukan keheningan yang menyedihkan, tapi keheningan yang penuh kemenangan. Kirana bersandar di pintu, menghembuskan napas panjang, dan untuk pertama kalinya malam itu, senyum tulus merekah di bibirnya. Rumah ini bersih. Hidupnya bersih. 6 bulan kemudian. Sinar matahari pagi menembus dinding kaca sebuah gedung perkantoran di kawasan Segitiga Emas, Jakarta. Di lantai 25, di sebuah ruangan direktur yang modern dan minimalis, Kirana sedang duduk memeriksa tumpukan dokumen. Penampilannya telah berubah. Rambutnya kini dipotong bob pendek yang memberikan kesan segar dan dinamis. Tidak ada lagi wajah lelah istri yang tertekan. Wajahnya bersinar, glowing alami yang memancarkan kesehatan mental dan finansial yang prima. Bu Kirana, ini berkas kontrak kerjasama dengan investor Jepang yang perlu ditandatangani. Suara sekretarisnya membuyarkan fokus Kirana. Kirana tersenyum, mengambil pena fountain pen miliknya, dan membubuhkan tanda tangan dengan mantap. Perusahaannya, yang dulu ia jalankan sembunyi-sembunyi dari kamar tidur, kini telah berkembang pesat dan menempati kantor fisik yang prestisius. Ia tidak perlu lagi menyembunyikan identitasnya. Dunia kini tahu siapa Kirana, seorang pengusaha wanita yang tangguh dan cerdas. Terima kasih, Sari. Oh ya, tolong siapkan mobil jam 11 nanti. Saya mau meninjau lokasi pabrik baru. Perintah Kirana lembut. Baik, Bu. Setelah sekretarisnya keluar, Kirana memutar kursi kerjanya menghadap ke jendela besar yang menyuguhkan panorama kota Jakarta. Pikirannya melayang sejenak ke masa lalu, masa yang rasanya sudah berabad-abad ia tinggalkan,
padahal baru setengah tahun berlalu. Proses perceraiannya dengan Randy berjalan sangat cepat. Dengan bukti-bukti perselingkuhan, kekerasan verbal, dan penipuan yang lengkap, hakim tidak butuh waktu lama untuk mengetuk palu. Randy kehilangan segalanya. Hak asuh atas harta Gonogini ditolak mentah-mentah karena terbukti semua aset diperoleh dari uang bawaan Kirana sebelum menikah dan hasil usaha Kirana sendiri, sementara Randy tidak memiliki kontribusi finansial apapun. Kabar tentang trio parasit, julukan yang Kirana berikan dalam hati untuk Randy, Desi, dan Ibu Ratih, sesekali masih sampai ke telinganya, dibawa oleh angin atau cerita tetangga lama yang tidak sengaja bertemu mereka. Dan setiap kabar itu adalah konfirmasi bahwa Tuhan tidak tidur. Randy, sang mantan CEO, kini hidup dalam pelarian. Setelah disiksa habis-habisan oleh rentenir dan dipaksa menyerahkan segala sisa barang berharganya, ia dilepas dalam keadaan babak belur. Karena catatan kriminal penipuan dan namanya yang sudah masuk daftar hitam perbankan, blacklist by checking, tidak ada perusahaan yang mau mempekerjakannya. Terakhir Kirana mendengar, Randy bekerja serabutan di sebuah pasar induk di pinggiran Jakarta. Ada yang bilang dia jadi kuli panggul sayur di malam hari. Ada yang bilang dia jadi tukang parkir liar yang sering dikejar Satpol PP. Tubuhnya kurus kering, wajahnya tua sebelum waktunya, dan ia sering terlihat bicara sendiri, meratapi kebodohannya melepaskan istri sebaik Kirana demi wanita penipu. Sementara Desi, nasibnya berakhir di balik jeruji besi. Vonis hakim cukup berat karena banyaknya korban yang ia tipu. Desi divonis 4 tahun penjara. Kabar dari dalam lapas mengatakan bahwa Desi sering menjadi bulan-bulanan narapidana lain karena sifatnya yang sombong dan cengeng. Kecantikannya layu, digantikan oleh wajah keras seorang kriminal. Anak yang dikandungnya? Ternyata itu hanya kebohongan lain dari Desi untuk menjerat Randy. Pemeriksaan medis polisi membuktikan dia tidak pernah hamil. Dan Ibu Ratih, nasibnya mungkin yang paling menyedihkan. Dibuang oleh keluarga besarnya yang malu atas skandal pencurian kalung dan penipuan anaknya, Ibu Ratih kini tinggal di sebuah peta kontrakan sempit di daerah kumuh, yang dibayarkan sewanya oleh dinas sosial karena rasa kasihan. Pernah suatu kali, saat mobil mewah Kirana berhenti di lampu merah, ia melihat sosok wanita tua renta sedang duduk di pinggir jalan, menjajakan tisu dengan tatapan kosong. Itu Ibu Ratih. Kirana hanya menatapnya dari balik kaca mobil yang gelap. Tidak ada rasa ingin turun. Tidak ada rasa ingin memberi sedekah. Kirana tahu, jika ia memberi bantuan, itu hanya akan memperpanjang siklus racun mereka. Biarlah karma yang menjadi guru terakhir bagi mertuanya itu. Kirana memerintahkan sopirnya untuk jalan terus saat lampu hijau menyala. Masa lalu sudah selesai. Gumam Kirana pada dirinya sendiri. Menyesap latte hangat di tangannya. Ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk dari seorang pria, rekan bisnis barunya yang santun dan mapan, mengajak makan siang untuk membahas proyek, sekaligus mungkin membahas hal-hal yang lebih pribadi. Kirana tersenyum. Hatinya sudah sembuh. Ia tidak menutup diri, tapi ia jauh lebih waspada dan bijaksana sekarang. Ia bukan lagi Kirana yang naif. Ia bukan lagi wanita yang bisa dimanipulasi dengan kata-kata manis. Ia adalah wanita yang memegang kendali penuh atas hidupnya, hartanya, dan kebahagiaannya. Kirana bangkit dari kursinya, merapikan blazernya, dan melangkah keluar ruangan dengan kepala tegak. Di luar sana, masa depan yang cerah menantinya. Tidak ada lagi benalu, tidak ada lagi pengkhianatan. Hanya ada Kirana. Dan kesuksesan yang ia bangun dengan tangannya sendiri. Dan jika suatu hari nanti Randy atau ibunya datang merangkak meminta ampun, Kirana tahu persis apa yang akan ia lakukan. Ia akan tersenyum, menutup pintu, dan membiarkan mereka di luar, tempat di mana sampah seharusnya berada. Tamat. Ada. Tamat. Ada. Tamat. Ada. Tamat. Ada. Tamat. Ada.